Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena alhamdulillah di pagi hari yang cerah ini kita bisa berkumpul kembali ya Bapak Ibu di kegiatan rutin 2 mingguan KSGL yang minggu lalu sebenarnya sempat tertunda. Sebelum kita mulai acara, mari kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan pagi ini dilancarkan serta urusan-urusan kita di hari ini juga bisa dilancarkan. Berdoa dipersilahkan. Baik, berdoa cukup. Baik, untuk selanjutnya kami mohon kesediaan dari Bapak Regi selaku Kepala Biro untuk dapat membuka KSGL pada hari ini ya Bapak. Mohon izin Pak, kepada Bapak Regi kami persilahkan. Ya baik, terima kasih Mbak Arin ya yang sudah menjadi host ya dalam kegiatan KSGL kita di pagi hari ini ya. Jadi sebelum memulai saya ingin menyampaikan ini nih sebuah hadis ya dari Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Tabrani ya. Kurang lebih kalau dalam bahasa Indonesianya hadis itu berbunyi belajarlah kamu, mengajarlah kamu, hormati gurumu, rendah hatilah kepada orang yang mengajari kamu gitu ya. Nah, kalau saya menangkapnya bahwa pertama itu kita wajib ya belajar kapanpun, dimanapun, berapapun usia kita tetap terus harus belajar gitu ya. Karena mencari ilmu itu adalah wajib bagi muslim maupun muslimat begitu ya. Nah, kemudian mengajarlah kamu seberapapun ilmu yang kita punya itu kita wajib untuk sharing gitu ya. Kita wajib untuk sampaikan. Oleh karena itu, maka kemudian KSKL ini rasanya pas sekali ya dengan hadis yang tadi saya sampaikan gitu ya. Dan kemudian juga rendah hati kepada hormati gurumu, rendah hati kepada orang yang mengajarimu. Itu saya menangkap maknanya bahwa kita nggak boleh sombong gitu ya. Seberang hormati siapapun yang menyampaikan materi gitu ya. Tidak lihat usia ya, mau itu senior, mau itu junior, ya, ilmu yang disampaikan oleh siapapun yang menyampaikan materi itu ada ilmu yang bermanfaat dan insya Allah menjadi amalan jariah buat kita semua gitu ya. Terima kasih ya Mbak Dev yang sudah mau sharing kepada kita semua terkait dengan reformasi birokrasi, biro hukum dan organisasi. Semoga ini menjadi amalan jariah bagi Mbak Dev ya, dan mudah-mudahan ini juga memberikan manfaat bagi kita semua. Oke, Mbak Dev, kami persilakan. Bapak Regi atas sambutannya. Untuk selanjutnya kita langsung masuk ke materi saja ya Bapak Ibu, kepada Mbak Devivin yang hari ini akan menjadi narasumber kita. Mbak Devivin dari bagian organisasi dan tata laksana akan menyampaikan materi mengenai internalisasi reformasi birokrasi, biro hukum dan organisasi. Kami ingatkan sekali lagi Bapak Ibu, apabila nanti ada pertanyaan di sesi pemaparan materi, mohon bisa dituliskan di kolom chat terlebih dahulu ya, nanti akan kami bacakan. Baik, langsung saja kepada Mbak Devivin, kami persilahkan. Terima kasih Mbak Arin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya untuk mengisi KSGL pada pagi ini. Yang terhormat Pak Regi selaku Kepala Biro Hukum dan Organisasi. Yang terhormat Bapak Ibu dan teman-teman di lingkungan Biro Hukum dan Organisasi. Izinkan saya mengajak Bapak Ibu dan teman-teman sekalian merefresh apa itu reformasi birokrasi. Sejujurnya saya juga masih dalam tahap belajar, namun semoga kita selalu semangat dalam mengimplementasikan reformasi birokrasi. Izinkan saya share screen. Materi pagi ini kita akan membahas internalisasi reformasi birokrasi, biro hukum, dan organisasi. Sebelum masuk ke materi, alangkah baiknya kalau kita berpantun lebih dahulu. Pergi ke pasar beli cabai. Cakep. Cabai rawit pedas rasanya. Cakep. Ayo kita belajar RB agar Hukor semakin jaya. Cakep. Pagi ini kita akan belajar
outline-nya. Yang pertama RB BPOM, yang kedua RB Biro Bukor, dan yang terakhir adalah penutup. Grand Design RB 2010 sampai dengan 2025 ini terbagi menjadi 5. Yang pertama penguatan 5 tahun pertama pada tahun 2010 sampai dengan 2014. Yang kedua penguatan 5 tahun kedua pada tahun 2015 sampai dengan 2019. Dan saat ini pada tahun 2022 sudah masuk ke penguatan 5 tahun ketiga, yaitu peningkatan secara terus-menerus kapasitas birokrasi sebagai kelanjutan dari reformasi birokrasi pada 5 tahun kedua untuk mewujudkan pemerintah kelas dunia. Grand Design ini diturunkan pada keputusan Kepala BPOM tahun 2020 tentang roadmap RB BPOM tahun 2020 sampai dengan 2024. Kemudian diturunkan kembali pada keputusan Sekretaris Utama BPOM tahun 2022 tentang rencana aksi RB BPOM tahun 2022. Apa sih tujuan dan sasaran evaluasi RB BPOM? Sesuai dengan roadmap reformasi birokrasi nasional 2020-2024, tujuan evaluasi RB yaitu menilai kemajuan pelaksanaan program RB dalam rangka mencapai sasaran RB. Sasaran RB sendiri ini ada 3. Yang pertama, birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel, dan yang terakhir, pelayanan publik yang prima. Sebelum kita mengetahui apa saja 8 area perubahan, di sini apakah ada yang tahu apa saja sih 8 area perubahan tersebut? Boleh bersuara Bapak Ibu? Atau sebenarnya Biro Bukor ini punya agent of change ya yang bisa disebutkan, boleh? Ya, boleh tunjuk nama Mbak Dev, silakan. Oh Panggil iya. aja. Kita ini aja ya Pak, agent of change-nya kan ada Pak Rizky, Mbak Mira, Mbak Putri, Mas Wahyu, Mbak Desnita, dan Mas Frizal. Boleh salah satunya menyebutkan 8 area perubahan tersebut? Sudah bergabung ya? Ya, dapat coklat nanti. Ya izin Bapak Ibu. Aku aja deh. Silakan Bapak Ibu yang mungkin mau menjawab, sekalian dijadikan kuis saja ya Pak Regi. Mau. Halo. Baik, silakan Bu Uzi. Ya, silakan Mbak Uzi. Boleh menjawab Bu Uzi. Area perubahan yang pertama manajemen perubahan, yang kedua penataan peraturan perundang-undangan, yang ketiga penguatan organisasi dan tata laksana, keempat SDM, kelima akuntabilitas, keenam pengawasan, ketujuh Yanblik. Tuh. Iya, benar. Terima kasih Uzi. Ya, selamat Bu Uzi, betul ya jawabannya. Alhamdulillah, makasih. Ke-8 area perubahan ini, yang pertama ada manajemen perubahan, yang kedua penataan peraturan perundang-undangan atau deregulasi kebijakan, yang ketiga penataan dan penguatan organisasi, yang keempat penataan tata laksana, yang kelima penataan sistem manajemen SDM, yang selanjutnya penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, dan terakhir peningkatan kualitas pelayanan publik. Dari sini kita dapat tahu tim RB BPOM ini diketuai oleh PLT Sekretaris Utama dengan Ketua Tim Asesor MPRB dan Monef RB, yaitu Inspektur Utama. Koordinator Pokja Manajemen Perubahan yaitu Kepala PPSDM, Koordinator Penataan Peraturan Perundang-undangan Kepala Biro Bukor, Koordinator Penataan Penguatan Organisasi Kepala Biro Bukor, Koordinator Penataan Tata Laksana Kepala Biro Bukor, Koordinator Penataan Sistem Manajemen SDM Kepala Biro SDM, Koordinator Penguatan Akuntabilitas Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan, Koordinator Penguatan Pengawasan Inspektur 2, dan yang terakhir Koordinator Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Kepala Biro Bukor. Pelaksanaan RB juga diimplementasikan di tingkat unit organisasi eselon 1 dan 2,
serta UPT dengan ketua tim pelaksana masing-masing adalah pejabat pimpinan tinggi media dan pratama serta kepala UPT. Selanjutnya kita akan membahas pokja yang pertama, yaitu manajemen perubahan. Tujuannya untuk mentransformasi sistem dan mekanisme kerja organisasi serta mindset dan culture set individu ASN menjadi lebih adaptif, inovatif, responsif, profesional, dan berintegritas sehingga dapat memenuhi tuntutan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat. Kondisi yang ingin dicapai yang pertama, semakin konsistennya keterlibatan pimpinan dan seluruh jajaran pegawai dalam melaksanakan RB. Yang kedua, perubahan pola pikir dan budaya kerja yang semakin meningkat, khususnya dalam merespon perkembangan zaman. Yang ketiga, menurunnya resistensi terhadap perubahan, dan yang terakhir, budaya perubahan yang semakin melekat. Area perubahan yang kedua yaitu penataan peraturan perundang-undangan atau deregulasi kebijakan, tujuannya untuk menyederhanakan regulasi dan menghapus regulasi atau kebijakan yang sifatnya menghambat. Selain melaksanakan deregulasi kebijakan, BPOM diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan. Yang ingin dicapai adalah yang pertama, menurunnya tumpang tindih dan disharmonisasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan. Yang kedua, meningkatnya efektivitas pengelolaan peraturan perundang-undangan, dan yang terakhir, menurunnya kebijakan yang menghambat investasi atau perizinan atau kemudahan berusaha. Area perubahan selanjutnya yaitu penataan dan penguatan organisasi yang tujuannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi secara proporsional sesuai dengan kebutuhan pelaksana tusi sehingga tercipta organisasi yang tepat fungsi dan tepat aturan. Selain itu, penataan organisasi juga diarahkan untuk menciptakan organisasi yang semakin sederhana dan lincah, yang salah satunya ditunjukkan dengan berkurangnya jenjang organisasi. Kondisi yang ingin dicapai yang pertama, menurunnya tumpang tindih tugas pokok dan fungsi internal. Yang kedua, meningkatnya kapasitas dalam melaksanakan tugas dan fungsi. Yang ketiga, terciptanya desain organisasi yang mendukung kinerja. Dan yang terakhir, berkurangnya jenjang organisasi dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja. Area perubahan selanjutnya yaitu penataan tata laksana yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem, proses, dan prosedur kerja. Salah satu yang perlu diciptakan adalah dengan menerapkan sistem pemerintah berbasis elektronik atau yang biasa disebut SPBE, yang akan menjadi acuan dalam integrasi proses bisnis, data, infrastruktur, aplikasi, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan keterpaduan secara nasional. Adapun kondisi yang ingin dicapai yang pertama, meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintah. Yang kedua, terciptanya pemanfaatan teknologi informasi terintegrasi yang akan menghasilkan keterpaduan proses bisnis, data, infrastruktur, dan aplikasi secara nasional. Yang ketiga, meningkatnya efektivitas dan efisiensi proses manajemen perubahan, dan yang terakhir, meningkatnya kinerja BPOM. Area perubahan selanjutnya, penataan sistem manajemen SDM aparatur, tujuannya untuk meningkatkan profesionalisme SDM aparatur yang didukung oleh sistem rekrutmen dan promosi aparatur berbasis kompetensi transparan, serta memperoleh gaji dan bentuk jaminan kesejahteraan yang sepadan. Kondisi yang ingin dicapai, yang pertama, meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM aparatur. Yang kedua, meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur. Yang ketiga, meningkatnya disiplin SDM aparatur. Yang keempat, meningkatnya efektivitas manajemen SDM aparatur. Dan yang terakhir, meningkatnya profesionalisme SDM aparatur. Area perubahan selanjutnya yaitu penguatan akuntabilitas yang memiliki tujuan untuk menciptakan instansi yang akuntabel dan berkinerja tinggi. Kondisi yang ingin dicapai yang pertama, meningkatnya komitmen pimpinan dan jajaran pegawai terhadap kinerja dibandingkan sekedar kerja rutinitas semata. Yang kedua, meningkatnya kemampuan dalam mengelola kinerja organisasi. Yang ketiga,
meningkatnya kemampuan dan dalam menetapkan strategi yang tepat untuk mencapai tujuan organisasi, dan yang terakhir, meningkatnya efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Area selanjutnya, pengawasan yang memiliki tujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas KKN. Target yang ingin dicapai adalah meningkatnya kepatuhan dan efektivitas terhadap pengelolaan keuangan, menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang, dan meningkatkan sistem integritas. Dan area perubahan yang terakhir yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. Targetnya yang pertama, meningkatnya kualitas pelayanan publik agar lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau. Yang kedua, meningkatnya jumlah unit pelayanan yang memperoleh standarisasi pelayanan internasional. Dan yang terakhir, meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Berikut adalah indeks RBB POM yang secara dari tahun ke tahun, mulai tahun 2016 mengalami peningkatan, dan pada tahun 2021 mendapatkan indeks sebesar 84,68 dengan predikat A. Interpretasinya memenuhi karakteristik organisasi berbasis kinerja, namun belum mampu mewujudkan keseluruhan sasaran baik secara instansional maupun tingkat unit kerja. Dari sini kita akan masuk ke RB Biro Hukum. Keterkaitan antara RB dan pembangunan ZI, sebenarnya zona integritas merupakan miniatur pelaksanaan reformasi birokrasi pada unit kerja atau satuan kerja, diutamakan pada unit kerja atau satuan kerja yang langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat. Perbedaan reformasi birokrasi dengan pembangunan ZI, kalau RB ini ada 8 area perubahan, kalau ZI hanya ada 6 area perubahan tanpa mengikut sertakan penataan organisasi dan deregulasi kebijakan. Sasarannya juga berbeda. Kalau RB ada di 3 sasaran, maka ZI hanya ada di 2 sasaran, yaitu pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima. Unit yang membangun ZI dan mendapatkan predikat WBK dan WBBM dapat menjadi percontohan bagi unit kerja atau satuan kerja lain tentang menerapkan tata kelola yang baik serta memberikan pelayanan publik prima dan berintegritas. Zona integritas ini merupakan instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya telah berkomitmen untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima. WBK atau kepanjangannya dari wilayah bebas dari korupsi adalah predikat bagi suatu unit kerja yang dinilai telah berhasil melaksanakan RB dengan baik, dengan telah memenuhi sebagian besar kriteria proses perbaikan pada komponen pengungkit, serta mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, serta pelayanan publik yang prima. WBBM, wilayah birokrasi bersih dan melayani, merupakan predikat bagi suatu unit kerja yang dinilai telah berhasil melaksanakan RB dengan sangat baik, dengan telah memenuhi sebagian besar kriteria proses perbaikan pada komponen pengungkit untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima. Berikut adalah nama-nama tim RB Biro Hukum yang ketua timnya ada Pak Regi Perdana selaku Biro Hukum dan Kepala Biro Hukum dan Organisasi, sekretarisnya ada Mbak Anggi, Pokja satunya di koordinatornya adalah Rizky Kurniawan, sekretarisnya Mbak Mira dengan anggota Mbak Nani, Mas Wahyu, Mbak Andini, Mbak Desnita, Mbak Atik, saya sendiri, Mas Frisal, Mbak Nafsiatul, Mbak Putri, dan Mbak Berti. Selanjutnya Pokja kedua, penataan tata laksana, koordinatornya adalah Ibu Desiwati,
Sekretarisnya Mas Rozikin, anggotanya Teh Nelly, Bu Dwi Nawang, Bu Siti, Bu Ristanti, Mbak Novi, Mas Ragil, Mbak Disya, Mas Kurniawan Satria, Mbak Fatimah Zahro, Mbak Dita, Pak Dudi, Mas Dede, Mbak Hani, dan Mbak Pentia. Area perubahan yang ketiga, penataan sistem manajemen sumber daya manusia. Koordinatornya Bu Heni, sekretarisnya Pak Andre, anggotanya Mas Sajul, Mas Nofrizal, Pak Awan, Mas Reka, Mbak Anis, Mas Puji, Mas Arya, Mbak Dian, Mbak Prima, Mbak Aurora. Pokja yang keempat, penguatan akuntabilitas kinerja, koordinatornya Bu Tresti, sekretarisnya Mbak Sesa, anggotanya Mbak Arin, Mbak Risma, Mas Awali, Mas Osa, Pak Wisnu, Mbak Nurul, Mbak Claudia, Mas Kendra, dan Bu Indriani. Pokja yang kelima, penguatan pengawasan, koordinatornya Pak Adam, sekretarisnya Mas Andris, anggotanya Pak Reza, Mas Rizky, Bu Oke, Mbak Adita, Mas Mahajir, Mbak Ana, Mbak Dea, Bu Melia, Mas Yaya, Bu Dwi, dan Mbak Anis. Dan objek yang terakhir, penguatan kualitas pelayanan publik, koordinatornya Bu Vika, sekretarisnya Bu Uzi, dengan anggota Bu Yanti, Teis, Mbak Silma, Mas Sharon, Mbak Putri, Mbak Windy, Mbak Iren, Mbak Rizka, Mbak Dini, dan Bu Ratna. Dari sini kita bisa melihat indeks RB Biro Bukor tahun 2021 berdasarkan hasil TPI sebesar 92,47 dengan rincian manajemen perubahan sebesar 5,89, penataan tata laksana 6,50, penataan sistem manajemen SDM sebesar 9,07, penguatan akuntabilitas 9,69, penguatan pengawasan 13,57, dan yang terakhir peningkatan kualitas pelayanan publik 9,80. Sekian penutupnya adalah yang pertama, pelaksanaan RB sesuai roadmap tahun 2020 sampai dengan 2024 telah diimplementasikan secara merata, tidak hanya di organisasi BPOM pusat, tetapi juga dapat menjangkau hingga seluruh UPT Balai Besar Balai POM di daerah. BPOM berkomitmen untuk melakukan pembangunan ZI, WBK atau WBBM yang merupakan miniatur implementasi RB di unit kerja. Kebijakan aktual, informasi terkini, capaian dan monef pelaksanaan RB BPOM dapat diakses melalui subsite rb.pom.go.id. Sekian presentasi dari saya kembalikan ke Mbak Arin. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Devivin atas pemaparan materinya. Luar biasa sekali Bapak Ibu materi yang sudah disampaikan oleh Mbak Devivin.